Dunia hiburan kembali diguncang kabar tak sedap yang datang dari balik pintu rumah mewah. Kali ini sosok Hera, mantan asisten rumah tangga di kediaman Andre Taulany, muncul ke publik dengan pembelakuan yang mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, Hera membongkar setidaknya 5 tabiat buruk yang diduga dilakukan oleh Erin Taulany selama ia bekerja di sana. Mulai dari cacian yang menyayat hati, dugaan kekerasan fisik, hingga ancaman soal hak gaji yang tak kunjung dibayar, semuanya tumpah menjadi konsumsi publik. Bahkan yang paling mencengangkan, Hera menyebut adanya peringatan khusus dari Andre Taulany terkait sikap sang istri. Lantas, apa saja detail pengakuan Hera yang kini tengah viral dan menjadi perbincangan hangat netizen? Mari kita bedah satu persatu dalam daftar 5 tabiat buruk Erin Taulany versi pengakuan Hera berikut ini. Hera, mantan arte di kediaman Erin Taulany, secara belak-belakan melontarkan klaim yang menyudutkan. Ia mengaku kerap menjadi sasaran amarah dan sering menerima kata-kata kasar yang menyakitkan selama dirinya bekerja di sana. Namun, bak api yang bertemu air, pihak Erin Taulany tidak tinggal diam. Dengan tegas, Erin membantah semua tuduhan tersebut dan menganggap apa yang disampaikan Hera tidaklah benar. Saling lempar pernyataan pun tak terhindarkan, membuat publik bertanya-tanya siapa yang sebenarnya memegang kebenaran. Apakah ini murni ungkapan hati seorang pekerja yang terzalimi, ataukah sekadar drama yang sengaja diciptakan? Ya kan gini ceritanya, itu posisi kan jam 3 sore. Emang bersih-bersih di rumah Ibu Erin tuh 2 kali kan, pagi jam 5 sama jam 3 sore. Lah pas posisi itu jam 3 sore pun saya udah megang sapu dan bersihin atas, lagi mukul-mukul kursi gitu, debunya tuh, lagi bersihin debu. Nah dia tuh tiba-tiba ke atas, terus lihat kamarnya Mas Tio itu hordengnya nggak dibuka katanya, terus kamar mandinya masih kebuka. Kan posisinya paginya kan kamar mandinya udah saya bersihin, menurut saya tuh nantilah saya tutup, kalau sore kan saya keliling, jam 5 tuh saya keliling, saya tutupin semua. Itu kan belum jam 5. Jam 3 ibunya udah ke atas, udah marah-marah. Katanya kalau di sini di rumah saya tuh nggak boleh ada kamar mandi kebuka tuh. Terus ini hordeng kenapa ditutup? Buka, cepetan buka, jangan injek karpetnya katanya. Ya saya buka dong. Iya Bu, maaf Bu, saya bilang gitu. Nah terus kamu tuh ya, kerja tuh pakai otak, kalau di sini nggak bisa seenaknya katanya gitu. Iya Bu, maaf Bu. Ini debu masih ada katanya di atas tong sampah tuh. Kata dia gitu. Saya iya Bu, nanti saya lap Bu, maaf Bu, aku bilang gitu kan. Nah terus habis itu saya kan megang sapu. Kamu memang dari tadi tuh kerjanya, katanya kamu tuh nggak becus kerjanya. Terus saya bilang, ya kalau nggak becus Bu, saya balikin aja, kata saya gitu. Terus dia marah mungkin saya ngomong gitu. Dia ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepalaku. Kamu nih jangan, kamu tuh nggak kepake di rumah saya tuh. Kamu tuh itu katanya, apa sih nggak bisa kerja kamu tuh. Nah terus saya bilang, Bu jangan main tangan dong Bu, sakit Bu. Dipukul lagi saya pakai sapu itu kedua kalinya. Nah habis itu kedua kalinya dia tuh, udah kamu kerjakan yang benar, ganti spraynya ini, bed covernya disesuaiin katanya gitu. Di kamar Mas Dio, emang karena itu kan Mas Dio kan lagi di London, jadi saya pun nggak fokus ke kamar Mas Dio, saya fokusnya bersihin kamar Mas Kenji, cuci gosok, sama bersihin yang di atas lah, lap-lap kaca kayak gitu kan. Berarti membantah soal melakukan dugaan penganiayaan, Mbak ya? Sangat membantah, dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya, melaporkan saya. Saya akan dengan sangat percaya diri karena saya tidak melakukan apapun. Jadi saya akan menindaklanjuti karena memang pembantunya itu bermasalah dan yayasannya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya dan menuduh saya, dan akhirnya dia bikin laporan dan akan saya kontur. Hera, mantan asisten rumah tangga yang pernah mengabdi di rumah Erin Taulany, muncul dengan pernyataan yang menggetarkan hati. Ia mengklaim tidak hanya menerima tekanan mental, tetapi juga mengalami dugaan kekerasan fisik. Hera menceritakan bagaimana dirinya harus menahan pedi akibat perlakuan yang ia sebut sangat keji. Pengakuan ini seolah merobek tirai kehidupan harmonis yang selama ini tampak di mata publik, menyisakan tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah mewah tersebut. Lantas, seperti apa detail dugaan kekerasan yang dialami Hera? Dan benarkah ada bukti-bukti yang siap ia beberkan untuk memperkuat klaim ini?
Alhamdulillah sih udah mendingan, cuma kemarin masih pusing, jadi nggak bisa diwawancara. Sekarang udah mendingan, tapi masih sih kalau masalah pusing-pusingan gitu masih. Di situ dia tendang kepala saya itu 1 kali ditendang, sampai saya terjentang. Ya Allah Bu, maaf Bu, kenapa sih Bu, jangan kasar Bu, aku bilang gitu kan. Kata Ibu Erin, udah kamu kembali kerja yang benar katanya gitu. Kali ini persoalan bukan lagi soal kata-kata, melainkan soal hak ekonomi. Hera secara belak-belakan mengklaim bahwa dirinya berada di bawah tekanan dan mendapat ancaman bahwa gajinya tidak akan dibayarkan. Namun setiap cerita selalu punya dua sisi. Di sisi lain, pihak Erin Taulany memberikan pembelaan yang menohok. Menurut versi Erin, Hera bahkan belum genap 1 bulan bekerja di rumahnya. Secara aturan main, belum ada kewajiban untuk menurunkan upah jika masa kerja pun belum mencapai target waktu yang disepakati. Lantas, apakah ini murni ancaman intimidasi seperti yang diklaim Hera? Ataukah sekadar salah paham mengenai prosedur penggajian seperti yang dijelaskan Erin? Kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu nggak bisa keluar dari sini kalau belum ada penggantinya. Kata dia gitu. Nggak, saya gaji kamu. Nggak apa-apa nggak digaji Bu. Saya mau keluar Bu, tolongin saya mau keluar. Saya minta itu aja. Aku bilang gitu kan. Cuma Bu Erin nggak bilang gini. Udah, kamu jangan macam-macam. Sana kembali kerja. Katanya. Kerja yang benar. Pokoknya kamu harus kerja yang benar. Pakai otak. Ngerti nggak? Sini HP-nya, katanya gitu. Terus HP saya kasihkan, dia tahu saya di saku ada HP. Sini HP-nya taruh, kata dia gitu. Saya taruhlah HP di situ di tangga, terus dia banting 2 kali. Habis itu dibawa masuk ke kamar. Tapi Hera ini mulai bekerja dari bulan berapa? Baru banget. 1 bulan. Belum ada Baru belum nyampe 1 bulan. Dan gajinya juga katanya ditahan, itu belum benar? ada gajian. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar prosesnya. si ND Pokoknya itu adalah. saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Hera mengungkap sebuah kejadian yang sangat membekas di ingatannya. Ia mengklaim bahwa amarah sang majikan sempat memuncak hingga berujung pada tindakan perusakan barang pribadi miliknya. Bukan sekadar bentakan, Hera menyebut bahwa ponsel yang menjadi alat komunikasi satu-satunya pun pernah menjadi sasaran hingga dibanting oleh Erin. Benarkah kejadian itu dipicu oleh masalah sepele, ataukah ada kronologi lain di baliknya? Pokoknya tuh gini, bisa HP saya dipecahin tuh Mas. Kan karena saya tuh hubungin ibu yayasan, minta tolong, kata saya, Kak, tolongin saya Kak, di sini saya udah dianiaya sama Ibu Erin, bantuin saya keluar dari sini, bagaimana caranya, aku bilang gitu kan. Nah terus Mas Kenji kan pulang sekolah, saya lari ke kamar Mas Kenji. Mas, tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama ibu 2 kali, saya bilang gitu kan. Terus kata Mas Kenji, ya Allah, Mbak, kenapa, katanya gitu. Terus saya dipanggil-panggil tuh sama Ibu Erin, katanya, Hera, Erwati sini turun. Ibu Erin ada di bawah, di lantai 1. Saya pun lari, iya Bu, iya saya turun, saya bilang gitu kan. Nah, kan karena saya tadinya udah ngubungin ibu yayasan, mungkin ibu yayasan nelpon ke Ibu Erin, jadi Ibu Erin meledaklah di situ, nambah makin marah. Kata dia gini, kamu sini jongkok tuh, jangan berdiri, katanya. Ya Bu, saya jongkok kan di depan dia pakai mukena itu mau sholat asar. Kata dia, kamu kenapa nelpon ibu yayasan kamu? Kamu di yayasan kamu juga, saya udah minta pengganti kamu udah lama, katanya. Kenapa nggak dikirim-kirim? Saya jawab gini, maaf Bu, bukannya itu ibu yayasan udah ada pengganti saya pas kemarin. Tapi ibunya kan nggak mau, mintanya yang Jawa. Terus ada lagi orang Sunda, ibu nggak mau. Kamu jawab terus, kamu tuh nggak kepake di sini tuh, katanya gitu. Kamu emang kerja tuh pakai otak. Selama di sini kamu kerja tuh nggak pernah pakai otak, katanya. Kamu tuh nyalain musik keras-keras, saya tuh dengar bilang gitu, katanya. Di tengah panasnya konflik antara Hera dan Erin Taulany, muncul sebuah pengakuan yang menyeret nama Andre Taulany, mantan suami Erin. Secara mengejutkan, Hera mengklaim bahwa dirinya pernah menerima sebuah pesan khusus dari Andre selama ia bekerja di sana. Bukan sekadar perintah kerja, Hera menyebut Andre memberinya peringatan untuk senantiasa berhati-hati saat berhadapan dengan sang istri. Bahkan menurut pengakuannya, Andre menyarankan agar Hera bersiap membawa bukti-bukti kuat jika suatu saat dirinya mengalami perlakuan tidak menyenangkan atau penganiayaan.
Andre Taulani kan dia udah nggak ada sangkut pautnya sama Ibu Erin kan, nggak ada hubungan lagi gitu. Kita kan udah cerai, katanya. Saya maaf Mbak Hera, saya nggak bisa bantu apa-apa, kata dia gitu. Palingnya saya bisa ngasih saran kalau benar Mbak Hera dianiaya, Mbak Hera lapor aja, tapi harus ada bukti-bukti yang kuat ya, karena dia itu sangat licik, kata dia gitu. Sama tahu lah istri mantan istrinya gimana, kata dia. Karena dari dulu juga sama kayaknya emang ngobrol masalah, keluar dari situ pasti ada. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.